Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah tentang pengantar ekonomi makro yang berjudul materi tentang pendapatan nasional. Nama saya Syakbania Tarigan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi tersebut. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP atau Produk Domestik Bruto atau PDB. Yang kedua, Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto. Yang ketiga, Produk Nasional Neto atau NNP. Yang keempat, pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang kelima, pendapatan perseroan atau PI. Yang keenam, pendapatan nasional neto atau NNI. Gross Domestic Product atau GDP, Produk Domestik Bruto atau PDB, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. Contohnya, terdapat di perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia. Nah, hasil dari produksinya tersebut juga harus dihitung ke dalam GDP. Selanjutnya, Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto PNB merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Singapura, hasilnya berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. Produk Nasional Neto atau NNP. Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Pendapatan nasional neto atau NNI merupakan pendapatan nasional neto atau net national income, merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Selanjutnya, pendapatan perseroan atau PI. Pendapatan perseroan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang pegawai negeri. Pendapatan yang siap dibelanjakan disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pengukuran PNB atau Produk Nasional Bruto. Pendekatan pengeluaran. Cara menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri suatu negara selama 1 tahun. Pendekatan produksi, yaitu pendapatan nasional melalui pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama 1 tahun. Yang selanjutnya, pendekatan pendapatan. Pada metode pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi selama 1 tahun. Faktor produksi yang dimaksudkan mencakup tenaga kerja, modal, tanah, dan keterampilan atau keahlian atau kewirausahaan. Hal-hal penting dalam pengukuran PNB. Yang pertama, pengeluaran konsumen, yaitu dapat digolongkan dengan kegiatan konsumen merupakan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen untuk penggunaan langsung mereka. Contohnya sabun, sikat gigi, dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah. Untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, pemerintah memproduksi dan membeli berbagai jasa dan barang.
barang dan jasa itu beragam, mulai dari peralatan kantor hingga pesawat terbang. Selanjutnya, pengeluaran produsen atau bisnis. Dalam melakukan bisnis ya, para produsen melakukan berbagai aktivitas ekonomi dengan menggunakan berbagai peralatan, mesin-mesin, bangunan, dan sebagainya yang digunakan untuk produksi barang. Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa sektor atau ekspor neto, yaitu merupakan selisih antara ekspor dan impor. Angka ini bisa positif bisa juga negatif. Tergantung apakah negara itu lebih banyak mengekspor daripada mengimpor, ataukah lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.